provinsi dan 74 kabupaten kota mengikuti bimbingan teknis sekolah model implementasi pembelajaran mendalam serta pengembangan berpikir komputasional dan kecerdasan artifisial tahun 2026 yang diselenggarakan Direktorat Pendidikan Anak Usia Dini, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Melalui BIMTEK ini, para kepala satuan diperkuat kapasitasnya untuk memimpin pembelajaran yang lebih bermakna, menyenangkan, dan sesuai dengan tahap perkembangan anak. Peserta juga dibekali pemahaman tentang berpikir komputasional dan pemanfaatan kecerdasan artifisial secara bijak dan kontekstual di lingkungan PAUD. Tak hanya itu, setiap satuan menyusun rencana tindak lanjut sebagai panduan implementasi dan pendampingan sepanjang tahun 2026. Melalui program sekolah model, satuan PAUD diharapkan menjadi laboratorium inovasi, pusat praktek baik, sekaligus inspirasi bagi satuan pendidikan lainnya. Bersama, kita mewujudkan pembelajaran yang lebih mendalam, adaptif terhadap perkembangan zaman, dan berpihak pada tumbuh kembang optimal setiap anak Indonesia. Ternyata pembelajaran mendalam itu tidak hanya anak bermain saja, tapi bagaimana pembelajaran itu bermakna, kemudian berkesadaran dan menggembirakan. Karena sebelum kami mengikuti BIMTEK ini ada mispersepsi dan miskomunikasi mungkin ya, bahwa pembelajaran untuk anak usia dini adalah bermain. Tapi ternyata bagaimana bermain itu bermakna. Dengan apa? Dengan pendekatan pembelajaran mendalam luar biasa. Dari kegiatan ini tidak hanya membangun kemampuan berpikir logis anak dan pemecahan masalahnya, tapi juga membangun executive function mereka serta memperkuat koneksi-koneksi antar sel saraf mereka. Dan ini merupakan fondasi yang sangat penting dan sangat levelnya sangat penting untuk masa depan mereka dalam proses belajarnya. Selama ini kita berpikir coding, ternyata coding itu adalah pembelajaran yang khusus untuk anak kelas 5 SD. Ternyata untuk pendidik anak usia dini kita mendapatkan pembelajaran secara bagi pendidik. Jadi untuk berpikir untuk meyakini pola pikir dari para pengajar kita, karena selama ini kan semuanya berdasarkan instruksi dari guru. Tetapi setelah mendapatkan BIMTEK ini, akhirnya menyadari bahwa kita harus menggali agar anak dapat mengemukakan pendapat, berpikir kritis, lalu dapat menemukan pola-pola di dalam pembelajaran komputasional itu. Tindak lanjut yang akan coba saya lakukan di sekolah, pertama pasti assessment dulu dan observasi sejauh mana sekolah kami sudah menerapkan dan sedalam apa sekolah kami sudah menerapkan tadi contoh-contoh yang sudah diberikan. Di komposisi tadi bagaimana pemantik-pemantik pertanyaan dari guru sudah diberikan ke anak, tentunya dari situ dimulainya. Kemudian kalau misalnya saya tahu bahwa kemampuan ini masih belum terbentuk di guru-guru, pasti saya akan berikan pelatihan dulu, kemudian akan mengevaluasi perkembangannya seperti apa. Jadi pertama gurunya dulu, setelah gurunya baru stakeholder yang ada dan juga kemitraan yang ada untuk mencapai tujuan dari sekolah model. Yang akan saya rubah adalah yang pertama adalah pembiasaannya, yang selama ini hanya dalam pola pembelajaran menggunakan LK. Tetapi sekarang adalah lebih kepada menjawab kebutuhan peserta didik, kebutuhan anak. Kami ingin menerapkan proses pembelajaran itu sesuai dengan pendekatan PM dan pembelajaran berbasis komputasional. Dan yang ingin kami lakukan pertama adalah bagaimana kami bisa membuka mindset warga sekolah, terutama guru. Kemudian kami akan benar-benar bermitra dengan orang tua, karena memang orang tua kami terus terang ketika mengharapkan ketika lulus dari sekolah itu harus bisa akademisnya bagus. Tapi ternyata di pendidikan anak usia dini ini tidak hanya kognitifnya, tapi 6 aspek perkembangan itu dapat stimulus.